Guys, Turkiye menjadi negara yang paling diuntungkan dengan tumbangnya Bashar al-Assad di Suriah. Turkiye berperan besar dalam menumbangkan rezim Bashar al-Assad lewat dukungannya kepada kelompok Hayat Tahrir Asyam atau HTS. Atas pencapaian itu, Turkiye mendapatkan keuntungan yang lebih besar dibandingkan negara lain yang ikut terlibat dalam perang saudara Suriah ini. Dampak yang paling jelas adalah menguatnya pengaruh Turkiye di Suriah. Sebagaimana yang kita tahu, Suriah selama ini menjadi bancakan negara-negara asing lewat kelompok proksi mereka masing-masing yang saling bertempur. Rezim Assad disokong oleh Iran dan Rusia. Kelompok pemberontak Syrian Democratic Force dibina oleh Amerika Serikat. Lalu kelompok Syrian National Army dan Hayat Tahrir Asyam dibantu oleh Turkiye. Otomatis dengan jatuhnya kekuasaan Suriah ke tangan HTS, Turkiye bakal punya akses kendali terhadap jalannya pemerintahan di Suriah sesuai agenda dan kepentingannya. Buktinya beberapa saat setelah jatuhnya Assad, kepala intelijen Turkiye langsung berkunjung ke Damaskus didampingi oleh pemimpin HTS Abu Muhammad al-Golani. Setelah ini Turkiye bisa dengan mudah merealisasikan sejumlah agendanya di Suriah. Pertama yaitu soal pengungsi. Suriah berbagi perbatasan yang sangat panjang dengan Turkiye dibandingkan dengan negara lain. Ketika perang Suriah pecah, sekitar 3 juta pengungsi dari Suriah menyeberang ke Turkiye dan menetap di sana sampai sekarang. Prioritas utama Turkiye adalah memulangkan para pengungsi ini karena Turkiye telah menghabiskan miliaran dolar untuk mencukupi kebutuhan mereka. Agenda yang kedua yaitu menumpas pemberontak Kurdi. Turkiye tengah berkonflik dengan kelompok milisi Kurdi itu. Dalam 1 dekade terakhir, milisi Kurdi itu kerap melakukan aksi pengeboman di wilayah teritori Turkiye dan mereka menjadikan wilayah di sekitar perbatasan Suriah Turkiye sebagai basis mereka. Milisi ini menamai diri mereka sebagai Syrian Democratic Force dan dibina oleh Amerika Serikat. Ketika berhasil mengendalikan Suriah, Turkiye bakal lebih leluasa menekan pergerakan milisi ini lewat kolaborasi dengan pemerintah resmi Suriah beserta perangkat militernya. Agenda berikutnya berkaitan dengan motif ekonomi. Turkiye dan Qatar sempat berencana untuk membangun jaringan pipa raksasa yang akan mensuplai gas alam dari Qatar ke Turkiye, lalu dari Turkiye diteruskan lagi ke pasar Eropa. Nah, dari Qatar ke Turkiye itu ada sejumlah rute jalur pipa yang sudah direncanakan. Namun rute terpendek yang dapat memangkas biaya harus dengan melalui Suriah, sehingga Suriah ini perlu diamankan. Jika proyek ini terrealisasi, maka Turkiye dan Qatar akan menjadi pesaing Rusia dalam memasok gas alam ke Eropa. Terlebih lagi nih, setelah hubungan Uni Eropa dan Rusia memburuk akibat perang Rusia-Ukraina, Qatar dan Turkiye dapat menjadi satu-satunya pemasok gas alam dan mereka akan untung besar. Faktor geografis ini juga menjadikan Suriah itu diperebutkan oleh negara-negara di sekitarnya, termasuk oleh Iran dan Rusia yang sangat getol mempertahankan Assad sampai bertahun-tahun. Karena sekalinya Suriah lepas, bisnis gas alam mereka akan terganggu oleh proyek duo Qatar-Turkiye ini. Sekarang dengan jatuhnya Assad, Turkiye kembali menggaungkan wacana pembangunan pipa gas itu. Namun perlu dipastikan Suriah pasca Assad harus stabil terlebih dahulu. Terakhir, jatuhnya rezim Assad berkat peran Turkiye ini akan meningkatkan citra atau approval rate pemimpin Turkiye, Erdogan, sebagai figur yang dapat mengakhiri konflik berkepanjangan di Suriah. Di saat semua negara yang selama ini terlibat gagal mengakhiri konflik tersebut, Erdogan bakal mendapatkan dukungan yang luas dari publik dalam negeri ataupun dari luar, utamanya warga Suriah. Ini semacam menciptakan poros dukungan yang dapat memperkuat posisi Erdogan. Jadi kalau misalkan nanti sewaktu-waktu ada yang ingin menggoyang kekuasaan Erdogan di Turkiye, kemungkinan Erdogan untuk bertahan akan cukup besar.